Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadna fi buyutikum wa la tabarrahna tabarrujal jahiliyati ula wa aqimas sholata wa atinaz zakata wa ati'annallahu wa rasulah. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang Allah berikan pada kita sehingga pada waktu sekarang ini kita masih bisa berkumpul di dalam suatu majelis. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lisan kita senantiasa bersolawat sampai akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu ayat di dalam ayat yaitu surah Al-Ahzab ayat 33. Begitu pentingnya peranan apa yang Allah perintahkan di sini, terutama bagi wanita. Kenapa bagi wanita? Di sini disebutkan begitu besar. Jika wanita ini hancur, maka negara itu akan hancur. Jika wanitanya dalam keadaan soleh, maka suatu negara dalam keadaan aman, tentrem, sentosa. Ternyata semua ini sesuai dengan iblis. Iblis menggoda kaum Adam dengan tunggangan wanita, dengan memperalat wanita. Maka dari itu hati-hatilah. Memang berat menjadi wanita, tetapi jaminan wanita yang bisa menutupi segala apa yang Allah perintahkan, termasuk menutupi aurat, hijab hati luar dalam, maka Allah janjikan surga. Doa seorang wanita lebih mutajab 3 kali daripada seorang laki. Saking pentingnya peranan di dalam dominan-dominan yang ada. Di dalam surat Al-Ahzab ini dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, waqarna, dan hendaklah kamu tetap fi buyutikunna, di rumahmu. Jadi wanita ini posisinya jangan sampai kalian keluar, jangan sampai kemana saja tanpa adanya izin yang bagus ataupun dapat izin dari suami. Andai kata ini dilanggar, maka apa yang terjadi? Kerusakan, kebobrokan daripada mental itu sendiri yang digencarkan, dilancarkan oleh para iblis untuk menggoda mereka-mereka yang bukan muhrim. Wa qadna fi buyutikunna wala tabarrahna, dan janganlah kalian berhias atau bertingkah laku tabarruja seperti cara berhias jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Ula yang terdahulu sebelum Islam masuk, wa aqimus sholah, dan laksanakan sholah, kemudian wa atiniz zakat, dan tunaikan zakat,
wa ati'na Allah wa rasulah, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Di sini sebutkan wa ati'na Allah wa rasulah. Taatilah Allah dan Rasulnya. Kalau kita mengenal dengan Al-Quran ini dalam surat Al-Ahzab ini, begitu pentingnya keadaan, begitu pentingnya peranan wanita. Maka ada beberapa di sini yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ceritakan ke Siti Fatimah. Jadi ini Rasulullah itu cerita pada Siti Fatimah, yaitu putri baginda Rasulullah SAW. Ceritanya diceritakan, ada 5 siksaan di wanita di neraka yang ciri-cirinya seperti ini. Jadi wanita disiksa di neraka ciri-cirinya seperti ini. Di antara wanita yang ditarik rambutnya sampai tercecer, otaknya adalah wanita yang sampai mati tidak menutupi auratnya. Tarik rambutnya, rambut ini ditarik sampai keluar, sampai otaknya ketarik, kececer ke dalam. Inilah mereka yang tidak mau menutupi aurat. Rasulullah SAW cerita pada Siti Fatimah, putrinya. Ngeri apa enggak? Ngeri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, lindunglah kamu dan keluargamu dari segala azab dan siksa api neraka. Wa qutuhun nasi wal hijarah, yang bahan bakarnya qutuhun nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ala gilatun sidatul la ya'sunallah. Di dalamnya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, tetapi tetap menjalankan perintah Allah. Jadi ditarik rambutnya, yang pertama ditarik rambutnya seperti ini. Kemudian sampai saking kuatnya merucutlah sampai otaknya keluar, tercecer. Ini yang pertama, mereka yang tidak bisa menutupi aurat. Ingat, yang tidak bisa menutupi auratnya. Bagaimana caranya kita menyikapi menutupi aurat? Ada trik-triknya, ada step-stepnya, dan itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Salah satunya dari surat Al-Ahzab tadi, larangan untuk keluar rumah tanpa ada izin. Agar apa? Agar semua yang nggak seharusnya ditontonkan, nggak boleh ditontonkan. Sekarang perbedaan beda jauh. Wanita di mana-mana tanpa hijab hatinya nggak dihijabi, mukanya nggak dihijabi semua. Dan bahkan yang paling ngeri, sekarang lagi ngetren-ngetrennya ini. Yang paling ngeri tidak menutupi aurat, kemudian ditampilkan di medsos seperti ini, tidak mikir. Ketika antum nanti mati, kita mati, kok tayangan kita masih di dalam itu, masih dilihat orang dalam keadaan terbuka auratnya, maka kita di alam barzah akan tetap menerima jariyah azab, jariyah siksa. Ini ingat. Jariyah siksa, jariyah azab. Enggak laki, enggak perempuan. Semuanya. Kemudian yang kedua, wanita yang digantung payudaranya adalah wanita yang mengumbar tubuhnya untuk dilihat laki-laki yang bukan muhrimnya. Ditarik payudaranya, mereka yang mengumbar segala apa yang harus yang diumbarkan mereka kepada mereka yang bukan muhrimnya. Kok tadi yang pertama wanita ditarik rambutnya dalam keadaan otaknya keluar karena tidak bisa menutupi auratnya. Sekarang yang mengumbar nafsu yang bukan kepada muhrimnya, mengumbar segala sesuatu yang nggak harus ditontonkan yang bukan muhrimnya.
tariklah payudaranya, digantung sampai. Ngeri sekali. Karena ini janji iblis adalah memperalat segala sesuatu. Rata-rata mereka kaum Adam luluh dengan apa? Dinamakan Hawa. Dengan kaum Hawa luluh. Coba sekuat-kuatnya orang laki seperti Uzaid begini, di depan seperti ini, di belakang sama istri takut juga. Coba seperti itu, kayak kita goblok mendadak. Jadi di sini ternyata apapun bentuknya yang kita lakukan, apapun bentuknya yang kita jalankan, tolong lakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Agar apa? Agar kita tidak terzalimi oleh diri kita sendiri, tersiksa oleh diri kita sendiri karena amaliah kita yang salah. Ketiga adalah wanita yang memakan dagingnya sendiri dimakan. Ini adalah wanita yang suka berhias, mempercantik diri agar terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, yang bukan muhrimnya. Dan bukan untuk menyenangkan suaminya. Berdandan, berhias, mempercantik diri, tetapi untuk orang lain. Apakah nggak boleh wanita berdandan? Silahkan wanita berdandan. Silahkan wanita berhias diri. Akan tetapi hanya untuk suaminya. Untuk mereka yang satu muhrim. Kalau bukan muhrim, jangan. Aturan yang terjadi sekarang, kalau sama suami, di saat romantisan sama suami, biasa-biasa aja. Tapi giliran mau keluar, Masya Allah, pakaiannya di atas over. Inilah suatu hal yang enggak Allah kehendaki kepada hamba, terutama kaum Hawa. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Yang keempat, wanita yang kemaluannya dimasukkan kalajengking, yang sangat berbahaya dan memakan, menggerogoti isi perutnya hingga keluar dari duburnya, adalah wanita yang tidak menjaga kemaluannya. Jadi kemaluannya dimasukin kalajengking, kemudian keluar dari duburnya, kemudian menggerogoti di dalamnya. Sekarang sering terjadi berbagai macam segala suatu tayangan, kalau nggak berbau sur, nggak akan rame. Sesuatu hal tayangan yang nggak berbau panas, nggak akan rame. Artinya manusia rata-rata gemar sekali melakukan kemaksiatan. Gemar sekali menonton segala sesuatu yang berbau maksiat. Bagaimana hukumnya nanti? Lihat sendiri. Bagaimana nanti azabnya? Lihat sendiri. Begitu pentingnya ketika kita mau keluar, ketika itu muhrim atau bukan, keluar izin suami bagaimana? Penting. Yang kelima, wanita yang membongkar isi perutnya sendiri dan memakannya adalah wanita yang menceritakan kejelekan suaminya. Jadi perutnya dibongkar sendiri, dimakannya di dalamnya. Wanita yang sering yaitu menjelekkan daripada suaminya sendiri, imamnya sendiri dijelek-jelekin. Gibah sana, gibah sini, keluar dari rumah ngomongin tentang kejelekan suami ke teman-teman lain, ke orang lain. Seharusnya ini ditutupi. Satarul muslimin wa satrullah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib daripada sesama muslim, maka Allah satarullah fid dunya wal akhirah. Satarullah fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan menutupi aib orang ini dunia dan akhirat.
dari itu jadikanlah diri kita ini menjadi hamba Allah yang benar-benar disayang seutuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disayang seutuhnya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Aqimis shalah wa tuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Jadikanlah sholat, tunaikanlah zakat, segala apa, dan kita sholat berjamaah merupakan suatu hal kewajiban. Alangkah indahnya situasi yang menggiurkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu? Ketika kita satu keluarga bisa berangkat bareng-bareng dalam suasana yang indah, ambil air wudhu, sholat jamaah bersama di masjid maupun di mana tempatnya. Keindahan-keindahan, kebahagiaan seperti ini, apa yang Allah berikan, ini adalah bagian daripada rahmat dan hidayah yang Allah berikan pada hambanya. Waskurulillah. Harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jangan sampai kita menjadi golongan hamba Allah, terutama kaum hawa, di dalam apapun bentuknya, di dalam mengumbar aurat, di dalam mengumbar segala sesuatu yang enggak seharusnya dipertontonkan. Jagalah diri kita, jagalah segala apa aurat-aurat kita sesuai dengan batas kita masing-masing. Kalau laki batasnya bagaimana, perempuan batasnya bagaimana, mari seorang suami mengingatkan istrinya, menjaga istrinya agar tidak apa? Agar tidak termakan dengan lalapan daripada api neraka kelak. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Dunia sudah tua, di mana segala apa yang terjadi kalau tidak ditonjolkan yang berbau maksiat tidak akan jaya. Ini yang terjadi. Jadi harus ditonjolkan yang berbau maksiat dulu, baru akan jaya. Ini kenyataan yang terjadi. Dan berlawanan dengan apa yang Allah perintahkan. Berlawanan dengan apa yang Rasulullah sunahkan. Sesuai dengan janji Rasulullah SAW, nanti umatku di akhir zaman yang akan selamat adalah mereka yang berpegangan teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Hanya dua ini. Bisakah kita berjalan di atas rel seperti ini? Ingat, segala azab yang terjadi, segala siksaan yang sudah menanti. Menanti kapan? Menanti kematian kita. Jadikanlah momen kehidupan, momen ujian di dunia ini merupakan suatu hidayah, rahmat, dan jangan sekali-kali kita mengeluh atas apa yang Allah ujikan pada hambanya, pada kita semua. Uzat pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita, Uzat juga antum, semua adalah manusia. Tidak ada yang sempurna. Kita sama-sama berusaha menjadi hamba Allah yang dalam keadaan mati, dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan satu ayat ini bermanfaat. Mudah-mudahan explain yang Ustaz sampaikan ini akan bermanfaat. Bagaimana kriteria-kriteria wanita yang akan disiksa di neraka. Kalau kita sudah tahu seperti ini, tolong jagalah anak kita, istri kita. Mari kita jaga tanggung jawab seorang suami kepada mereka. Jadilah seorang imam yang bagus terutama bagi suami, dan jadilah antum semua sebagai kaum hawa, ibu-ibu atau perempuan, menjadi istri yang solehah, bermanfaat dunia dan akhirat, banyak menanamkan yang berbau fadilah dunia dan akhirat, terutama Jumat berkah, terutama sedekah subuh. Mari kita galakkan, jauhilah fitnah, jauhilah ghibah, karena apapun bentuknya surga akan membenci kita andai kata kita tidak bisa menjaga lisan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.